Halo guys, video kali ini kita akan membahas mengenai alternatif lain dari Edgeguard DNS Cloud yang juga powerful dan sangat-sangat bagus, yaitu adalah NextDNS. Nah, kami sudah menggunakan NextDNS ini kurang lebih 2 minggu ini ya, dan hasilnya cukup oke dan mirip-mirip dengan Edgeguard DNS Cloud. Nah, NextDNS ini juga bisa teman-teman install di Android, iOS, Windows, Mac, Linux, dan router. Jadi kalau teman-teman yang pengguna router Mikrotik itu bisa menginstal dan memasang NextDNS ini. Sehingga teman-teman itu nggak perlu lagi beli STB bekas lalu diinstal Edgeguard Home, dipasang lalu trafficnya diarahkan ke situ. Teman-teman tinggal setup aja NextDNS ini, itu bisa langsung digunakan. Nah, untuk di Mikrotik dia juga sudah ada siapkan script ya. Jadi kita tinggal jalankan ini di new terminal, tinggal copy lalu paste di new terminal, maka langsung disetupkan NextDNS-nya di router Mikrotik kita. Nah, untuk dari segi privasi dia juga menggunakan blocklist dari Edgeguard ya. Jadi ada Edgeguard DNS filter. Teman-teman bisa tambahkan juga blocklist lain. Misalnya teman-teman mau nambahin yang lain dari yang ada di list di sini, teman-teman klik aja add blocklist. Lalu teman-teman pilih aja misalnya mau masukin yang mana gitu. Nah, ini sesuaikan dengan tujuan teman-teman menggunakan NextDNS ini apa gitu. Misalnya teman-teman untuk memblokir iklan, maka tambahkanlah blocklist yang untuk iklan. Misalnya teman-teman itu fokusnya untuk memblokir malware ataupun virus yang ada di internet, maka teman-teman fokuslah untuk menggunakan blocklist yang untuk malware gitu. Atau mau dua-duanya, maka teman-teman bisa tambahkan dua-duanya. Saran saya nggak usah tambahin banyak-banyak karena nanti bisa jadi karena terlalu banyak teman-teman tambahkan, kinerja routernya jadi berat dan juga banyak situs yang tidak bisa diakses nantinya. Malah bikin teman-teman pusing. Oke, jadi tambahkanlah secukupnya aja. Ingat jangan berlebihan kalau hidup. Nanti takutnya muntah kan. Nah, untuk di parental control ini sangat cocok ya buat teman-teman yang masang internetnya itu di rumah gitu. Jadi teman-teman bisa pasang NextDNS ini di modemnya, di setup di modem, atau kalau perlu di rumahnya tambahin router satu. Jadi dari modem masuk ke router baru ke wifi. Nah, itu teman-teman bisa tambahkan website atau app atau games yang teman-teman bisa batasi. Misalnya contoh studi kasusnya misalnya buka TikTok tuh hanya pada jam tertentu aja misalnya. Teman-teman tambahkan aja di sini add a website, tambahin TikTok di sini add. Nah, di sini teman-teman ada namanya recreation time. Nah, jadi di sini adalah periode di mana kita bisa membolehkan, mengizinkan aplikasi yang ada di sini yang kita setup di privasi control ini boleh diakses gitu. Misalnya kita blokir, kalau seperti ini kan kita otomatis ngeblok TikTok kan, TikToknya nggak bisa dibuka atau dibatasi lah. Nah, kita bisa set recreation time. Misalnya TikToknya itu Monday bisa dibuka dari katakanlah dari jam 5 pagi ya. Jam 6 pagi lah ya, masa jam 5 pagi kepagian buka TikToknya ya. Atau ada teman-teman yang buka TikTok jam 5 pagi. Nah, dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Itu TikToknya boleh dibuka, tapi selebihnya TikToknya nggak boleh dibuka. Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang punya anak-anak masih SD ya. Anak SD, SMP yang susah banget bangunnya. Nah, dari gara-gara main TikTok di HP, ya kan? Matanya sampai terbelalak. Nah, itu teman-teman bisa set recreation time sehingga teman-teman bisa set jam berapa aja nih yang boleh diizinkan aplikasi yang kita blokir tadi. Nah, dalam contoh ini kita tadi memasukin blokir TikTok. Nah, jadi kalau teman-teman mau nambahin lagi nih untuk yang di rumah nih, yang punya anak-anak nih. Nah, ini pon judi. Nah, ini bisa ditambahin pon sama judi gitu. Supaya keluarga kita itu selalu dijauhi dari hal-hal negatif ya, seperti judi ya kan, perjudian gitu kan. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan NextDNS ini dan analitiknya kita bisa klik di analitik. Nah, ini adalah tampilan analitiknya itu bisa sampai 3 bulan ya, dia bisa dilihat 3 bulan. Sini ada nampak ya domain yang diblokir. Nah, IP-nya ini mirip dengan Edgeguard DNS Cloud. Untuk dari segi harga
Ini kalau kita bandingkan dengan AirGod DNS Cloud ya. NextDNS ini ada plan free-nya, itu 300.000 query per bulan, harganya 0. Nah, kalau di AirGod DNS dia juga 300.000, harganya 0. Untuk yang personalnya dibatasi 10 juta request, harganya $2,49. Nah, kalau di NextDNS ini dia langsung unlimited. Jadi dari segi harga NextDNS ini jauh lebih murah dibandingkan AirGod. Tapi di mana juga kita tahu bahwa untuk market leader, pemimpin dari pasarnya DNS ini, yang untuk DNS manajemen seperti ini ya, itu adalah AirGod. Karena AirGod itu masih yang terbaik sampai dengan saat ini. Sehingga kalau menurut saya pribadi, saya masih menggunakan AirGod, belum menggunakan NextDNS. Tapi kalau teman-teman merasa NextDNS ini bagus dan teman-teman sudah coba dan cocok, teman-teman pakai aja NextDNS-nya. Dan kalau saran saya, kalau teman-teman merasa misalnya NextDNS ini memang sangat bermanfaat, teman-teman bisa langganan aja pakai Pro-nya, supaya teman-teman itu mendukung juga perusahaan NextDNS ini, supaya mereka dapat mengembangkan fitur dan teknologinya menjadi lebih canggih lagi. Oke, demikian videonya. Buat teman-teman yang ada pertanyaan mengenai NextDNS, tulis saya kolom komentar. Sampai ketemu lagi.